anak saya sendiri, buah hati pertama saya. Selama 5 tahun saya menunggu. Akhirnya diambil nyawanya oleh sarang korupsi yang harusnya menjadi pelayan kesehatan. Akhirnya anak saya meninggal. Nah, di RSUD sekitar jam 1 malam ditindak. Tuh kata dokter yang jaga bilang ini kalau pendarahan lagi harus segera diterminasi. Kemudian dibawa ke ruang kelahiran. Belum, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang kami hormati, salam santun dari kami di Indonesia bagian Timur. Pada kesempatan ini, kita akan melihat dan mendengarkan secara langsung bagaimana kronologi pada saat Bang Edwin melakukan aksi seorang diri di depan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Hal ini kemudian disebabkan karena meninggalnya seorang bayi dari Bang Edwin pada saat dilakukan proses persalinan di rumah sakit tersebut. Namun sebelumnya, sebelum ke Rumah Sakit RSUD Karawang, ini Bang Edwin mengantar istrinya ke puskesmas ya. Puskesmas yang mungkin daerah terdekat dari lokasi Bang Edwin sendiri. Nah, setelah di puskesmas Bang Edwin mendapatkan rekomendasi untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Nah, disitulah kemudian Bang Edwin mengantar istrinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Prosesnya sih sangat panjang ya, dan lebih jelasnya sebentar kita akan melihat dan mendengarkan secara langsung dari Bang Edwin bagaimana kronologinya sehingga hal ini bisa terjadi di RSUD Karawang. Tetapi teman-teman semua, ketika kita memperhatikan kolom komentar di berbagai platform ya, khususnya di TokTok, ini memang banyak sekali yang kemudian mengeluhkan pelayanan di RSUD Karawang. Entah masalahnya apa, tetapi faktanya memang sangat banyak netizen atau warga Karawang yang kemudian mengeluh soal pelayanan di RSUD Karawang, termasuk yang dikeluhkan oleh masyarakat Karawang di Provinsi Jawa Barat ini, itu adalah pelayanan BPJS. Ini juga masuk dalam identifikasi masalah pada saat Bang Edwin orasi di depan RSUD Karawang. Setelah Bang Edwin viral di sosial media, maka mungkin seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi tersentuh hatinya melihat perjuangan seorang ayah, seorang diri di depan RSUD Karawang yang kemudian orasi dan minta pertanggungjawaban terhadap rumah sakit. Nah, lalu seperti apa keterangan Bang Edwin di depan Kang Deddy Mulyadi? Kita dengarkan secara bersama-sama. Aduh, namanya teh saha namanya teh siapa? Nami Edwin apa? Edwin Septian. Pekerjaannya apa? Dagang Pak Ji. Di mana? Di Alpamidi. Dagang di harapan Alpamidi. Dagang naon? Dagang ayam goreng. Oh, lamun sore. Mun sore. Istrina orang mana? Istrinya orang Cilegon. Oh, Edwin mah asli Karawang. Asli Karawang. Nekunin usaha ayam goreng? Baru itu usahanya Pak. Sebelumnya? Punya apotek cuman bangkrut. Oh. Nanti apotek jadi ngedagang goreng ayam? Cuma itu Pak bertahan hidup. Nggak ada pilihannya. Apotek kenapa bangkrut? Dari manajemennya kurang. Manajemen. Artinya dari sisi culture, lingkungan Edwin itu dari keluarga berada dong tadinya. Tadinya Pak, cuman karena kan orang tua tuh dua-duanya udah meninggal. Gitu. Terus ya ekonominya. Dulu bapak, ibu usahanya apa? Kalau ibu rumah tangga, bapak perawat. Edwin bersekolah? Sekolah Pak. Di Universitas Buana Perjuangan Karawang Pak, UBP. Jurusan apa? Farmasi Pak. Oh, farmasi. Lulus lah? Lulus Pak. Makanya bisa buat apotek. Karena manajemennya ya mismanajemen akhirnya bangkrut, akhirnya jadi ayam goreng. Ayam goreng Pak. Punya anak? Punya anak. Satu-satunya itu? Satu-satunya. Umur berapa? Baru lahir Pak. Oh, melahirkan. Sebelumnya itu dokter pendampingnya siapa? Pertama ke rumah sakit Dewisti, cuman kan pakai biaya mahal gitu Pak. Akhirnya diperiksa nama ke puskesmas. Gratis? Gratis Pak. Di puskesmasnya ada alat itunya? Ada. Alat untuk melihat janin? Ada. Jadi ketahuannya tuh di RSUD juga ada ari-ari yang nutupin jalan lahir gitu. Jadi emang
pendarahan, bakal pasti lebih condong pendarahan gitu. Sehingga ditindak. Pendarahannya sudah di rumah. Pertama pendarahan di rumah, dibawa ke RSUD usia kandungan 8 bulan. 8 bulan. Nah, di RSUD sekitar jam 1 malam ditindak. Tuh kata dokter yang jaga bilang ini kalau pendarahan lagi harus segera diterminasi. Kemudian dibawa ke ruang kelahiran. Belum, Pak. Jadi baru masuk ruang rawat inap dulu jam 5 subuh tuh. Masuk rawat inap, baru ada pemeriksaan lagi dari dokter jaga juga bilang kondisi itu juga pendarahan lagi, Pak. Terus dia konsul sama dokter penanggung jawabnya, spesialisnya. Akhirnya nunggu, nggak ada kabar. Jam 9 datang lagi, diperiksa lagi, normal semua si janin tuh, Pak. Yang mereka siapa yang jam 8? Dokter jaga juga. Oke, kata jam 9 periksa itu kata dokter umumnya kesimpulannya apa? Harus segera dilahirkan. Sama. Sudah 3 dokter, dari mulai dokter malam yang terima, kemudian dokter yang pagi-pagi, sampai dokter yang jam 9. Semuanya merekomendasikan harus dilahirkan. Terus kejadian lagi jam 11 siang. Jam 11 siang tuh keluar darah sama keluar air ketuban, Pak. Nah, sampai jam 11 tuh belum dimasukin ke ruang. Belum. Akhirnya kan laporan, kata dokternya suruh laporan kalau misalkan terjadi pendarahan lagi. Akhirnya datanglah ke bidan, Bu, ini istri saya keluar darah lagi sama keluar air ketuban. Sabar atuh, Pak, kan harus dioperasi. Oke. Itu jawabannya. Jadwal operasinya sudah ditentukan? Enggak, belum. Terus apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Nah, dari situ ada salah satu dokter lagi yang datang bilang suruh puasa. Oke, persiapan operasi. Oke. Suruh puasa. Dari itu udah nggak ada pemeriksaan lagi. Berarti kan penanganan operasi jalan dong. Jalan. Masuk ruang operasi. Setelah masuk ruang operasi, langsung dibawa anak, Pak. Ada dokternya, kan istri di biusnya nggak total, jadi masih ngedengar. Dikasih tahu, Bu, ini anaknya beratnya 1.600. Oke, berarti sudah melahirkan. Udah melahirkan. Melahirkannya sesar apa? Sesar, Pak. Kemudian dibawa ke ruangan bayi. Kemudian melihat si anak udah pakai ini, Pak, yang alat dimasukin, terus dikasih tahu, Pak, ini anaknya kritis, beratnya 1.200. Oke. Jadi kritis itu disebabkan karena anak itu beratnya sangat kecil. Iya, katanya. Akhirnya tindakan apa yang dilakukan? Cuman katanya dipasang alat bantu doang sebisa mungkin, terus nggak dimasukin ke ruangan inkubator. Dimasukin ruangan inkubator, cuman nggak dimasukin ke ruangan ICU bayi gitu, Pak. Nah, terus tidak dimasukkan ke situ. Terus Edwin teh udah ngajanin, udah paling ada 15 menit disuruh keluar lagi, katanya mau dilakuin tindakan. Nggak tahu ya Edwin tindakan apa gitu, suruh tanda tangan, dijelasin tanda tangannya udah keluar. Terus sekitar jam 10.55 tuh dipanggil lagi bahwa anak tuh meninggal dunia. Jam 10 malam. Jam 10. Jadi dalam kerangka pemahaman Edwin adalah peristiwa ini terjadi karena keterlambatan penanganan. Ya itu, Pak. Jadi berandai-andai ya, andai kata jam 12 itu sudah masuk ruang operasi, atau jam 11 sudah masuk ruang operasi, mungkin bayi itu tidak mengalami keterlambatan kelahiran. Iya. Sehingga ketika lahirnya dalam keadaan masih bugar bayi. Iya. Terus sama dari perlakuan pasca operasinya, sesudah operasinya juga. Dokternya sudah bilang, ini Pak, nanti obatnya dikasihkan ke bidan. Setelah itu kalau misalkan istri kesakitan, langsung aja minta ke bidan, suruh disuntikin obatnya. Edwin kan ingat itu, Pak, datang lagi lah istri kesakitan, udah lemas, sudah nahan sakit. Itu bilang, Bu, ini istri saya kesakitan. Kata dokter, kalau sakit suruh disuntikin. Bapak tahu jadwal obat nggak? Gitu teman-teman. Nah, Bu, ini istri saya kesakitan, kalau ibu nggak mau masukin saya bilang ke dokternya gitu. Akhirnya dia datang, dimasukin, cuma sambil marah-marah, Pak. Oke, jadi ada aspek perlakuan dari tenaga medis yang Bapak tidak bisa menerimanya.
atas sikap-sikap yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme, Iya. yaitu bersikap ramah terhadap pasien yang sedang mengalami trauma psikologi. Iya. Gemper kata orang Gemper, Sunda, benar. panik. Panik. Apa yang membuat Bapak marah? Demo sendiri, Nah, bawa mikrofonnya pinjam dari mana itu? organisasi di kampus, Pak. Organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Islam, Oh, anak HMI. HMI, Pak. Waduh, pinjam ke anak-anak HMI. Nginjem aing naik demo. Mohon, Pak. Eta gitu percayaan. Oh. Nu bener, Bang, arek demo sorangan bener ieu mah. Geus neung teuli kan hate. Pokoknya nyeri hati. Dari hate. Di pasihan da teu aya koordinasi kumaha-kumaha datang we spontan ka ditu. Berdemo lah. Berdemo. Setelah itu apa pesannya lagi buat jajaran rumah sakit? Memang dalam prosedur penanganan pasti tidak yang sempurna, Pak. Cuman alangkah baiknya Edwin dipertemukan gitu dengan pihak-pihak tersebut gitu. Bukan hanya dari direkturnya hanya sekedar meminta maaf doang, tapi butuh penjelasan gitu. Jadi Edwin tuntutannya hanya satu, bahwa ingin ada penjelasan secara teknis. Secara teknis. Para pihak yang dianggap bersalah dalam Iya. menangani masalah ini, yang dianggap ya, karena saya nggak tahu bersalah atau tidak, Iya. Untuk minta maaf pada Edwin, dan itu selesai masalahnya. Selesai, Pak, sebenarnya. Saya juga atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila bahwa apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran rumah sakit itu tidak sesuai dengan harapan, masih ada kekurangan, itu juga saya minta maaf. Gitu loh, saya minta maaf, dan kemudian saya akan meminta jajaran rumah sakit di Kabupaten Kerawang yang tempat Edwin istrinya dirawat untuk segera memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Tetapi Edwin pun nanti harus bisa menerima apabila mereka bisa memberikan penjelasan secara medik. Gitu loh. Iya. Bahwa ini tidak salah prosedur. Ini memang SOP-nya begini. Harus bisa menerima juga. Iya.